Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Warataya dengan NPMC 1C02473. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi bisnis yang diampu oleh Ibu Indah Oktari Wijayanti. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama adalah tentang lamaran pekerjaan. Jadi di surat lamaran pekerjaan itu ada pengertiannya, yaitu surat dari seseorang yang ingin melamar pekerjaan ke perusahaan yang bersifat resmi dan bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan. Strukturnya yaitu pertama ada paragraf pembuka yang berisi salam, lalu paragraf tengah itu tentang tujuan kita melamar pekerjaan, lalu paragraf penutup seperti kata terima kasih. Lalu ada pendekatan AIDA yaitu attention atau perhatian, yang kedua yaitu interest atau minat, desire atau hasrat, lalu action atau tindakan. Lalu ada lampiran penting yang ada di surat lamaran pekerjaan, yaitu ada resume atau CV, yang kedua yaitu surat keterangan kelakuan baik, yang ketiga yaitu surat keterangan sehat, yang keempat surat rekomendasi, dan yang kelima adalah kartu kuning. Tips untuk melamar pekerjaan yaitu memiliki pengalaman kerja, menunjukkan keunikan milik kita yang positif, lalu surat harus rapi dan menarik, lalu fokus pada perekrut, jangan melihat ke arah lain. Lalu ada hal yang harus dihindari dalam menulis surat pelamaran pekerjaan, yaitu melamar di luar kemampuan kita, menggunakan hasil fotokopian, lalu mengatakan siap menerima apapun yang diberikan oleh perekrut, lalu meminta belas kasihan pada perekrut. Lalu ada tips tambahan eh, dalam mencari pekerjaan yaitu melatih wawancara kita, lalu meriset perusahaan sebelum melamar. Selanjutnya yaitu wawancara pekerjaan. Jadi di wawancara kerja itu pengertiannya yaitu tahap seleksi atau menilai kelayakan pelamar untuk diterima di dalam suatu perusahaan. Lalu faktor yang berpengaruh dalam dalam wawancara pekerjaan tersebut yaitu komunikasi, sikap, kepercayaan diri. Lalu ada arti penting wawancara pekerjaan yaitu menilai aspek kepribadian pelamar. Hmm, Lalu banyak hal yang harus kita persiapkan dalam wawancara pekerjaan, yaitu pelajari profil perusahaan terlebih dahulu, datang tepat waktu, lalu turutkan antusiasme yang relevan, lalu lalu tidak datang terlambat, lalu tidak menjawab dengan ragu-ragu, lalu tidak boleh mengkritik pekerjaan sebelumnya. Ya, lalu tidak boleh berbohong, lalu mem- tidak boleh menolak kerja pertanyaan. Lalu eh, cara kita mengenali perusahaan dan pekerjaan yang kita wawancara ingin kita tempat kita wawancarai yaitu meneliti informasi perusahaan melalui website, publikasi, atau berita, lalu mengajukan pertanyaan yang tepat tentang pekerjaan dan tentang pekerjaan atau tempat yang kita inginkan. Lalu, lalu bertanya tentang perusahaan atau industri tersebut. Lalu saat melakukan wawancara, kita harus menunjukkan apresiasi kepada pewawancara dengan cara em, mengatakan dengan hormat dan menghargai. Lalu ada setelah wawancara yaitu mengucapkan terima kasih, menunjukkan apresiasi kita kepada pewawancara, lalu kita memberikan surat penerimaan pekerjaan jika kita diterima, lalu atau mendapat surat penolakan kerja. Ini adalah tentang negosiasi atau teks negosiasi. Jadi pengertian dari teks negosiasi itu adalah proses sosial antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
Lalu terdapat pula tujuan dalam melakukan negosiasi, yaitu mencapai kesepakatan, membangun hubungan, dan mencegah konflik. Ada pula fungsinya, yaitu mencapai tujuan bersama, lalu memperkuat hubungan, lalu menemukan solusi yang damai. Negosiasi juga memiliki ciri-ciri, yaitu melibatkan dua pihak atau lebih, lalu adanya tawar-menawar, lalu menggunakan bahasa persuasif atau mengajak. Lalu yang terakhir adalah fokus kepada kepentingan bersama, bukan hanya pribadi. Lalu ada pula struktur dari teks negosiasi, yaitu terdapat orientasi terlebih dahulu atau pembukaan, lalu pengajuan atau permintaan, lalu tawar-menawar tentang argumentasinya, lalu persetujuan antar dua belah pihak atau lebih, lalu penutupan atau kesepakatan terakhir. Lalu ada pula strategi-strategi di dalam negosiasi, yaitu ada kompetitif, eh, atau ada yang menang, ada yang kalah. Lalu kooperatif, yaitu sama-sama menang, tidak ada yang kalah. Lalu kompromi, yaitu seperti eh, berkomprom, berdiskusi antar dua belah pihak dengan damai. Lalu menghindari, yaitu tidak tidak melakukan saling serang menyerang di dalam negosiasi tersebut. Yaitu kalau lalu terakhir adalah kolaboratif, yaitu bekerja sama antar dua belah pihak atau lebih. Lalu ada pula kesalahan-kesalahan dalam negosiasi, yaitu tidak melakukan persiapan, lalu bersikap emosional atau terlalu membawa perasaan, lalu fokus pada posisi bukan kepentingan, lalu terlalu mudah menyerah. Lalu yang terakhir adalah tidak membangun hubungan antar dua pihak atau lebih. Ada pula tipe-tipe negosiasi, yaitu negosiator curang, atau yang ingin menang sendiri. Negosiator lalu negosiator profesional, ada negosiator bodoh dan negosiator naif. Lalu ada pula proses dari negosiasi itu, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua kontak pertama yaitu mencari mencari orang yang untuk dinegosiasikan. Yang ketiga yaitu argumen dan debat. Yang keempat adalah melakukan tawar-menawar. Yang kelima melakukan kesepakatan. Lalu yang keenam pasca negosiasi atau setelah mendapatkan kesepakatan negosiasi. Lalu terdapat beberapa keterampilan yang harus dimiliki dalam negosiasi. Lalu yang pertama yaitu persiapan yang matang, memilih strategi yang tepat sebelum melakukan negosiasi, menggunakan teknik yang efektif, dan mampu berkompromi uh, di dalam negosiasi tersebut, lalu menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi dalam negosiasi tersebut. Selanjutnya adalah tentang uh, laporan dan presentasi bisnis. Jadi di laporan dan presentasi bisnis ini kita bagi menjadi dua, yaitu presentasi bisnis dan laporan bisnis. Yang pertama yaitu tentang presentasi bisnis. Tujuannya yaitu menginformasikan tentang suatu bisnis, menghibur, lalu menyentuh emosi, lalu memotivasi orang yang melihat presentasi tersebut. Lalu ada persiapan yang harus dilakukan dalam presentasi bisnis ini, yaitu penguasaan materi terlebih dahulu tentang apa yang ingin kita sampaikan kepada pendengar dan juga penonton. Lalu menggunakan alat bantu, menganalisis audiensi, menganalisis lingkungannya. eh, ini sama saja ya. Lalu ada pula cara untuk menganalisis bahasa tubuh, yaitu dengan cara menganalisis ekspresi wajah, senyuman, gerakan tangan, gerakan kepala, kontak mata, dan cara berdiri. Lalu analisis audiensi. Kita melihat dulu audiens kita tuh seperti apa, seperti siapa, apa yang dia inginkan, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan cara mereka melihat kita. Eh, Lalu cara kita untuk presentasi itu melakukan melatih kepercayaan diri dan selalu melatih presentasi kita dengan cara membaca, mengulang,
Lalu peninjauan lokasi yang lumayan strategis yang seperti di dalam gedung agar pendengar kita tidak kepanasan. Lalu kita ke laporan bisnis. Definisinya yaitu laporan bisnis itu bersifat netral, tidak memihak manapun, lalu memiliki tujuan yang jelas, lalu berisi fakta-fakta, tidak boleh ada kebohongan. Lalu ada dua yaitu tentang penggolongan dan dan saya lanjutkan. Ini tuh penggolongannya. Lalu ada penggolongannya yaitu berdasarkan fungsi, ada yang subjektif, formalitas, lalu keaslian, lalu berdasarkan frekuensi, jenis kegiatan proyek, lalu ada berdasarkan definisi masalah, tujuan, ruang lingkup, lalu identifikasi penerima laporan, lalu pengumpulan data, analisis, dan penentuan ide. Lalu di laporan bisnis itu ada struktur laporannya, yaitu berisi pendahuluan dulu, yang dimana istilahnya adalah masalah, ruang lingkup, dan metodologi, teks utama, analisis data. Lalu ada penutup, yaitu kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindakan. Format kerangkanya yaitu kombinasi angka atau huruf, sistem desimal, lalu prinsip judul dan subjudul. Lalu ada organisasi teksnya yaitu pendekatan deduktif dan induktif, lalu format kerangkanya kombinasi angka huruf sistem desimal. Tentang laporan singkat, pertama yaitu pengertiannya. Laporan singkat itu sebagai alat komunikasi bisnis yang berisi informasi akurat, relevan, dan ringkas, serta bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan. Karakteristiknya yaitu gaya penulisannya pribadi, menggunakan grafik terdiri dari judul dan subjudul, lalu formatnya bisa memo atau surat. Hal penting yang membuat laporan si Hal penting dalam membuat laporan singkat yaitu harus akurat, lalu pertimbangan penulisan yang baik, lalu ada format, gaya, dan organisasinya sesuai kebutuhan. Lalu ada formatnya yaitu pre-printed atau formulir cetak, surat yang kurang dari 5 halaman untuk pihak luar, lalu memo kurang dari 10 halaman untuk pihak di dalam, lalu manuskrip, yaitu format panjang. Lalu di sini ada penentuan struktur. Eh, Siapa yang membuat laporan, apa subjeknya, kapan dan kemana laporan dikirim, lalu bagaimana sikap pembaca. Lalu di sini ada perorganisasian aktivitas personal, yaitu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi tujuan, prioritaskan tugas, buat rencana, lalu gunakan alat bantu jika diperlukan. Lalu strateginya yaitu time blocking, delegasi tugas, dan serta review dan evaluasi. Lalu ada pula laporan analitis, yaitu yaitu analisis masalah, evaluasi data, serta kesimpulan dan rekomendasi dari laporan singkat tersebut. Pendekatan yang digunakan yaitu langsung dan tidak langsung. Jenis laporannya yaitu seperti justifikasi, usulan bisnis baru, atau troubleshooting. Lalu selanjutnya tentang penulisan laporan formal. Jadi penulisannya itu ada tugas informasional, yaitu mengembangkan struktur logis, kerangka informasional, secara lalu sejarah berurutan menurut menurut ruang tempatnya, lalu menurut geografis dan menurut kategori. Cara menyusun subtopiknya yaitu menurut ruang tempatnya, dilihat tempatnya untuk menyusun subtopik, menurut kategori, menurut geografis, uh, secara secara lalu secara berurutan, urutan tingkat kepentingan, lalu secara kronologis. Lalu ada aturan pembagian laporan, yaitu sistem alfanumerik, lalu sistem desimal atau angka,
Sistem kelompok harus berbeda, yaitu kelompok di kelompok-kelompokan. Lalu sistem diteliti dalam pendaftaran komponen. Lalu ada hipotesis. Lalu ada contoh teks analisis atau kasus perusahaan, yaitu faktor GAL, lokasi perusahaan, ketersediaan sekretaris yang terampil. Lalu menyusun rencana kerja. Yang pertama yaitu melihat dulu prinsip dasar pembagian, lalu melihat satu persatu prinsip per subtopik, lalu setiap kelompok harus berbeda, tidak boleh sama, lalu identifikasikan permasalahan, lalu menginvestigasikan ruang lingkup, lalu mengurutkan tugas, lalu telah jadwal dan sumbernya. Lalu ada pula sumber data di dalam penulisan laporan formal, yaitu ada sumber primer, dokumen, observasi, eksperimen. Kita mengambil sumber data ini agar menghemat waktu, lalu melihat agar kita lebih teliti, lalu relevansi, lalu efektivitas biaya uh, tanpa merugikan. Yang terakhir adalah teknologi dan komunikasi dalam bisnis. Baik di teknologi dan komunikasi bisnis ini ada pengertiannya, yaitu komunikasi merupakan bagian paling penting dalam dunia bisnis karena mempengaruhi efisiensi kerja, serta teknologi berperan dalam meningkatkan komunikasi. Jadi mereka saling timbal balik. Lalu ada pula perkembangan dari teknologi komunikasi ini, yang dulunya menggunakan surat, telepon, atau hanya tatap muka, namun sekarang bisa menggunakan email, media sosial, video call, yang bisa dari jarak jauh. Lalu contoh-contoh medianya yaitu komputer personal, lalu internet dan email, lalu media sosial seperti IG, eh, Twitter, dan yang lainnya. Lalu ada aplikasi komunikasi yang lainnya seperti Zoom, eh, Google Classroom, Google Meeting. Nah, lalu manfaat kita mempelajari ini yaitu untuk mengefisiensi mempelajari manfaat dari teknologi komunikasi bisnis ini yaitu mengefisiensikan waktu dan biaya kita, lalu memudahkan akses ke informasi karena bisa mencari di mana-mana, lalu meningkatkan kolaborasi atau kerjasama antar beda negara, lalu meningkatkan peluang pasar global lebih tinggi karena bisa mempengaruhi di luar sana. Lalu ada pula beberapa tantangan dalam teknologi komunikasi bisnis ini, yaitu keamanan data dan privasi yang mungkin masih sangat rendah. Lalu kesenjangan digital, lalu ada adaptasi perubahan, lalu gangguan dalam komunikasi, bisa saja internet yang gangguan. Lalu ada strategi mengoptimalkan teknologi dan komunikasi ini, yaitu kebijakan keamanan informasi lebih diketatkan, lalu adaptasi terhadap tren teknologi untuk lebih berhati-hati dan untuk selalu beradaptasi setiap naiknya teknologi, lalu pemilihan platform yang tepat. Baik, sekian dari saya tentang beberapa materi di komunikasi bisnis dari tugas Ibu Indah Oktari Wijayanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.